Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Allah karena sudi ini Tuhan bercakap dengan saya. Nama saya Gabir bin Ali Basa. Sebenarnya saya berasal daripada Sabah, suku kaum Suluk. Tapi sekarang ini saya menetap di Johor karena pekerjaannya ada di sini. Seperti soalan saya, sekiranya Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita menjadi diri batin, dan Nur Allah yang meliputi segala jasad kita ini, apa perlu diperbedakan? Maksud saya diperbedakan di sini, sekiranya saya menunaikan sembahyang, apa perlu diperbedakan? Karena syahadatnya kan ada dua, Tuhan. Seperti asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Jadi dalam pengetahuan saya, dalam kalimat syahadat ini tidak ada bejanya dan tidak ada duanya. Bahkan Allah dengan Muhammad bukan satu, tapi ahad yang tidak pernah terpisah. Jadi dalam pengetahuan saya, Nur Muhammad yang batin kita ini adalah sebagai ruh ataupun nyawa kita. Dan Allah yang meliputi keseluruhan jasad kita ini terletaknya kepada bentuk rupa wajah kita, dan begitu juga dengan Nur Muhammad, tidak ada perbedaannya. Apa betul, Tuhan? Dan sekiranya dalam hal ini saya bawa masuk ke ibadat, yakni sembahyang, apa perlu diberbeda-bedakan doa ini, di mana saya menyebut takbir irham Allahu Akbar, maka di situ terjadi yang menyembah dan disembah adalah yang sama. Dan di manakah kedudukan Nur Muhammad dan Nur Allah ketika saya menyembah Allah atau menyebut Allahu Akbar? Ya Tuhan, mohon diperjelaskan insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam kenal juga Tuan Gabir bin Ali Basa dari Malaysia, dari Sabah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya panjang sekali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia dan akulah rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bersyahadat kita wajib
mengetahui kefitrahan diri manusia kita. Kapankah manusia itu fitrah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kenapa bayi itu dikatakan suci, bersih? Meskipun bayi tidak sholat, tidak puasa, tidak bersyariat apa-apa. Tapi kenapa bayi kok disebut suci? Sedangkan diri manusia kita selama ini melakukan ibadah-ibadah dan sholat kok tidak dikatakan suci. Nah, yang dimaksud bayi yang suci itu adalah manusianya masih fitrah. Fitrah itu maksudnya apa? Manusianya masih di alam sifat muhalnya Allah. Manusianya masih berada di dalam sifat hakikat diri sejati manusianya, yakni Adam. Tidak ada gaib, mati, belum wujud, belum diadakan, belum dilahirkan oleh Allah diri manusianya. Menurut syariat, bayi-bayi yang terlahir itu awal kelahiran manusianya. Akan tetapi di sisi hakikatnya sesungguhnya ketika bayi terlahir, bayi yang suci itu manusia kita belumlah lahir, belum wujud, belum nyata ada di bayi itu. Maka dari itu kapan manusia fitrah? Ketika manusia kembali ke alam sejati dirinya, yakni alam ketiadaan, alam kefanahan, alam gaib, tidak wujud. Nah, ketika manusianya sudah tidak wujud, ketika manusianya sudah melepaskan kembali sifat-sifat Allah, maka kembalilah manusia kepada kefitrahannya, kesuciannya. Maka dari itu, fitrahkanlah dulu manusia kita agar kita bisa bersahadat. Untuk bersahadat kita wajib awaluddin ma'rifatullah, yakni mengenal Allah dahulu. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal lagi terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, hidupnya Gabir bin Ali Basah, inilah Allah. Karena selama ini saudara Gabir bin Ali Basah masih mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidupnya Gabir bin Ali Basah, masih merasa bahwa ini hidupnya, maka selamanya tak akan bisa mengenal dan mengabdi kepada Allah. Karena hatinya masih belum fitrah, hatinya masih belum bersih, hatinya masih belum suci dari kewujudan Tuan Gabir bin Ali Basah. Jadi pada intinya, bila Tuan Gabir bin Ali Basah mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, maka fitrahkanlah dulu, kembalilah ke alam asalnya, yakni alam ketiadaan, kebalikannya sifat Tuhannya. Selama ini kan sifat Allah sudah kita akui sebagai sifat diri kita. Maka dari itu selama ini kita tidak sadar bahwa
selama ini kitalah yang jadi Allah. Kita tidak menyadarinya karena kita tidak mengenal Allah. Karena selama ini kita tidak beragama di sisi Allah. Beragama kita selama ini hanya beragama di sisi manusia, yakni Islam. Jadi agama di sisi Allah itu bukan sesebutan Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi. Bukan itu agama di sisi Allah. Agama yang dimaksud Allah itu awaluddin ma'rifatullah. Awal sebuah agama yang disebut agama di sisi Allah itu adalah mengenal Allah, tahu Allah, berjumpa Allah. Maka dari itu yang dimaksud agama di sisi Allah itu yakni bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi siapakah Allah itu? Allah itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Maka dari itu fitrahkanlah dulu manusia kita agar bisa bersyahadat menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi siapakah Muhammad Rasulullah itu? Di kalangan mayoritas saudara-saudara kita yang masih duduk di syariat menyangkal bagaimana mungkin di dunia ini bisa menyaksikan Allah, apalagi menyaksikan Muhammad bin Abdullah, Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Kan tidak mungkin. Ini bagi saudara-saudara kita yang masih duduk manis di dalam syariat saja. Namun bila kita sudah mengenal Allah, maka pasti mengenal Muhammad Rasulullah. Bila hati kita sudah kita fitrahkan kembali dari kewujudan diri manusia kita, dari kehidupan diri manusia kita, dari kekuasaan diri manusia kita, maka pasti hidup ini kembali fitrah bernama Allah. Jadi tetapkan di dalam hati kita bahwa hidupnya Tuan Gabir bin Ali Basa itu sudah tiada, sudah fana, sudah gaib. Yang ada hanya hidupnya Allah, yang ada hanya hayatullah. Selalu nyatakan di dalam hati kita, selalu wujudkan di dalam hati kita bahwa hidup ini Allah, sebagaimana selama ini Anda mewujudkan kehidupan Gabir bin Ali Basahnya. Kemudian goibkanlah Gabir bin Ali Basahnya, tiadakanlah Tuan Gabir bin Ali Basahnya di hati. Seperti selama ini kita menggoibkan dan mentiadakan Allah selama ini. Jadi dibalik, dulu Allahnya goib, tak ada di hati, kehudurannya di hati, bahwa dulu yang hadir hanya yang wujud Tuan Gabir bin Ali Basah sebagai penguasa, sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini. Kemudian tetapkan kembali, fitrahkan kembali Gabir bin Ali Basahnya, tiadakan, fanahkan kembali kepada sifat-sifat muhalnya Allah, kembali kepada sifat kebalikan Tuhannya, bahwa badan ini adalah rahasia Tuhan. Maksudnya bagaimana? Bahwa hidup inilah Allah yang mengutus, yang mencipta, yang membuat, yang memperjalankan
badan-badan ini sejak dari tanah hingga menjadi bayi hingga setua ini. Maka dari itu aplikasi di dalam sholat ketika kita berniat usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, lillahnya. Jadi sebelum niat itu sudah bahwa kita diutus sholat oleh hidup, bahwa badan ini diutus sholat oleh hidup. Ketika Allahu Akbar, nyatakan di dalam hati bahwa Allah lah yang memahabesarkan diri zatnya sendiri. Bila tak ada hidup, apakah ada kalam Allahu Akbar? Siapakah yang memahabesarkan Allah? Di dalam kalimat Allahu Akbar, di dalam takbiratul ihram, takbir yang suci. Nah, di situ Allah lah yang memahabesarkan dirinya sendiri. Jadi saksikanlah bahwa hiduplah yang mengangkat tangan, bahwa hiduplah yang memberdirikan badan, bahwa hiduplah yang mematikan, yang mensedekapkan badan, tangan, bahwa hiduplah yang merukuk sujudkan badan. Nah, badan-badan inilah Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh Allah. Dalam babagan syariat yang dinamakan Muhammad itu nisbatnya merujuk kepada badan zahir Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah meninggal, yang sudah wafat 14 abad tahun yang lalu. Maka dari itu di dalam hakikatnya yang disebut hamba kan bukan Kanjeng Nabi Muhammad saja. Seluruh badan-badan manusia inilah hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ini di tatanan syariat diartikan bahwa Nabi Muhammad yang diperjalankan ketika Isra Mi'raj. Akan tetapi kalimatnya di sini subhanalladzi asra bi abdihi, bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Kalimatnya bi abdihi, memperjalankan hambanya. Berarti hamba Allah itu seluruh badan-badan ciptaan Allah inilah Muhammad Rasulullah, Muhammad yang diutus Allah, diutus sholat, diutus ibadah, diutus kerja, diutus memasak di dapur, diutus makan, diutus minum, semuanya tanpa utusan dari hidup, maka badan-badan ini tak akan bisa berjalan sendiri. Tanpa utusan hidup, maka badan-badan ini tak bisa sholat, tak bisa beribadah, dan tak bisa beraktivitas apa-apa. Jadi mayat. Maka inilah yang disebut mati sebelum mati. Matikanlah dirimu sebelum matimu. Sucikanlah dirimu sebelum kau disucikan dengan paksa saat azab sakaratul maut. Jadi azab sakaratul maut itu adalah pensucian yang menyakitkan, menggelongkop keakuan diri manusianya, menggelongkop kehidupan manusianya, menggelongkop kekuasaan diri manusianya. Semuanya serba sakit. Diibaratkan kata Imam Al-Ghazali bahwa sakitnya ketika azab sakaratul maut itu seperti kulit dilepas secara hidup-hidup dari daging ini. Sakitnya 1000 kalinya, saking sakitnya. Maka dari itu kembalilah, fitrahkan kembali mumpung masih ada waktu, mumpung ajal belum menjemput. Jadi husnul khotimahkan dulu diri kita
Bagaimana caranya? Fitrahkan kembali seperti bayi dahulu, bayi yang suci. Kenapa bayi itu disebut suci? Karena diri kita belum ada, masih goib. Maka goibkanlah, tiadakanlah diri manusia kita di hati kita. Yang ada, yang wujud, yang hidup, ya Allah itu sendiri. Maka dari itu aplikasi di dalam segala aktivitasnya badan, kita selalu menyaksikan hidup. Dan menyaksikan badan inilah yang dipergerakkan hidup, yang diperjalankan hidup, yang diutus hidup untuk beraktivitas. Bila hati kita selalu menyaksikan hiduplah yang mengaktivitaskan badan, maka hawa nafsu, iblis, setan, dajjal sudah terbelenggu, tak bakal mampu memasuki singgah sananya Allah di hati ini. Jadi sesebutan hati, jiwa, nyawa, semuanya itu adalah istilah-istilahnya hidup saja. Sesungguhnya hati itu hidup, nyawa itu hidup, nyawa itu hidup, roh itu hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa memahamkan Tuan Gabir bin Ali Basa dari Sabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada pertanyaan lagi silakan Tuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ilustrasikan lagi begini. Baju yang kita pakai, celana atau sarung yang kita pakai, itulah wujud Muhammadnya. Jadi kemanapun kita pergi, baju itu ahad. Tidak bisa lepas dari diri kita. Kita sedang makan, baju ikut gerak seperti makan. Kita sedang berjalan, baju ikut berjalan seperti apa yang kita gerakkan. Jadi gerakan baju dan celana itu bukan bisa gerak sendiri, karena baju dan celana kita pakai. Inilah yang dimaksud al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi rahasia baju itu adalah diri kita sendiri. Rahasia badan inilah hayatullah. Badan inilah bentuk zahirnya Allah. Hidup itu batinnya Allah. Jadi badan-badan ini adalah bukti bahwa Allah itu wujud. Badan-badan inilah bukti bahwa hayatullah itu nyata. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah yang maha besar lagi maha nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Tuan Gabir bisa memahami apa yang telah dipaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, saya Abdul Halim dari Indonesia, tepatnya di kota Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang, terima kasih dengan penjelasannya. Cukup saya memahami. Dalam hal ini insya Allah seperti mana yang saya paham setelah saya mengabdikan ataupun menyerahkan segala tubuh badan saya kepada yang ampunnya
diri batin. Yang ada, yang hadir pada saat itu adalah wajah saya sendiri, namun dianggap oleh saya itulah rahasia batin saya sendiri. Mohon Kang, sekiranya saya tersilap atau macam mana, sekiranya ada penjelasan lagi yang lebih mendalam, sebab setelah saya menyerahkan segala-galanya, apa yang ada pada saya ini adalah kepunyaan Allah semata-mata. Dan disebab itu yang hadir adalah diri batin saya, yakni rupa bentuk saya sendiri. Dalam hal menyaksi dan yang disaksikan adalah sama, tidak ada perbedaan antara yang menyaksi dan yang disaksikan adalah wajah saya sendiri. Dan anggapan saya itu adalah diri batin saya, Nur Muhammad, dan diri batin Nur Allah. Wallahu alam Kang, mohon dijelaskan sekiranya betul, alhamdulillah. Sekiranya tidak, saya tersilap, tolong diperjelaskan lagi. Dan dalam hal ini Kang, semasa saya menyaksikan diri batin saya, maka saya tidaklah terlihat diri zahir saya, yang nyata adalah diri batin saya. Insyaallah Kang. Lagi di dalam penyaksian, bukanlah menyaksi yang ada berjauhan, namun ada pada diri saya, sehingga saya dapat meresap ke dalam jiwa saya. Mohon Kang minta penjelasan sekiranya dalam hal ini, dalam pengetahuan saya memang salah dan jauh. Insyaallah Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Mohon diresapi ini. Jika yang ada, yang wujud di hati kita masih sayanya hamba, sayanya Tuan Kabir, ini salah. Karena Tuan Kabirnya masih ada, masih wujud, maka Allah pasti gaib. Allah tiada. Ini belum fitrah. Maka fitrahkan dulu, hancur leburkan, fanahkan, tiadakan, dan gaib kala sayanya hamba. Ketika sayanya hamba, akunya hamba sudah hancur lebur, maka nyatalah akunya Allah yang sudah tercantum di Al-Quran. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Ini kata Allah. Jadi ketika hati sudah aku hambanya sudah hancur lebur, maka yang ada akunya Allah. Simpan di hati rapat-rapat, jangan sampai diungkap di luar hati. Karena bila diungkap di luar hati, maka akan menjadi fitnah, salah. Karena bukan tempatnya. Apalagi disampaikan kepada orang-orang yang belum sampai makomnya, maka akan menjadi fitnah. Seakan-akan Anda mengaku-ngaku diri menjadi Allah.
Padahal bagaimana mungkin orang yang sudah duduk di hakikat makrifat ngaku-ngaku jadi Allah? Bagaimana mungkin? Sementara manusianya, aku hambanya sudah hancur lebur, tenggelam di dalam aku hayatullah. Namun sebenarnya selama ini yang ngaku jadi Allah itu bukan ahli hakikat dan makrifat, akan tetapi merekalah yang belum mengenal Allah, itulah yang sebenarnya ngaku-ngaku jadi Allah di hatinya, tapi tidak terasa, tapi tidak disadarinya. Selama ini coba hidup yang ada di dalam diri kita selama ini hidupnya siapa? Kan hidupnya hamba, hidupnya manusia. Padahal hidup itu Allah. Lah inilah selama ini ketika kita belum mengenal Allah, kitalah yang jadi Allah. Tidak terasa. Karena selama ini kita tidak mau mengenal Allah. Kita tidak mau beragama dan bertuhan di sisi Allah. Kita hanya beragama dan bertuhan di sisi manusia. Maka dari itu saya tegaskan kembali, yang dimaksud saya di sini bukan saya makhluknya, bukan wajah makhluknya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ketika wajah manusianya, ketika hidup manusianya sudah tenggelam, sujud tersungkur di dalam hayatullah, di dalam wajahullah pencipta alam semesta ini. Itulah yang dimaksud mengabdi, itulah yang dimaksud sholat. Maka ketika sholat Allahu Akbar, saksikanlah Allah lah yang memaha besarkan zatnya sendiri. Allah lah yang mengangkatkan tangannya. Allah lah yang memberdirikan badan. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Tanpa kita bersyahadat, maka tak akan pernah kita bisa menyembah Allah. Dan sekali lagi saya tegaskan, yang dimaksud saya di dalam hati ini bukan sayanya hamba. Hambanya sudah fitrah, sudah goib, sudah fana. Yang ada hanya akunya Allah sendiri. Rahasiakan permata ini. Permata yang selama ini hilang sejak akil balik. Permata yang ketika bayi kita miliki ketika bayi. Permata itu apa maksudnya? Kefitrahan diri, ketiadaan dan kegoiban diri manusianya. Inilah yang dimaksud fitrah. Inilah yang dimaksud mutiara-mutiara ilahiyah. Maka dari itu akunya Allah maksudnya. Saksikan di dalam hati. Karena Allah itu wilayahnya hati. Jangan dikeluarkan dari hati. Demikian Kang Mas. Apa kira-kira ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Iya, sepertinya memang begitulah. Saya tidak pernah mengaku. Bahkan segala apa yang ada pada saya serahkan pada ilahi, pada Allah semata-mata. Dan tidak ada bukan hanya kepada Allah. Semasa saya melenyapkan diri saya yang jahir ini, maka nyatalah diri batin saya. Namun bukan maksud saya. Yang hadir adalah nur Allah. Begitu maksud saya, Kang. Bukan bermakna saya masih ada di situ. Sebenarnya apa yang berlaku di dalam dan di luar hanya Allah. Dan saya bukan ada lagi pada saat itu. Insya Allah, Kang. Apa betul? Alhamdulillahirabbil alamin.
Shadaqallahul azim. Jika memang begitu, benar. Benar Kang Mas. Benar. Pertahankan itu. Pertahankan itu. Terima kasih Kang Mas. Syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan penjelasan Kang, maka bertambah lagi lah imanku kepada Allah, yakni sememangnya yang wujud hanya Allah, yang ada pada saya memang tidak ada la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Karena apabila saya sudah menyerahkan segala-galanya kepada ampunnya, maka yang hadir batin bukan saya maksudnya Kang, yakni batin yang sebenar-benar batin diri yang ampunnya. Insyaallah Kang, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Kang dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sama-sama Kang Mas Gabir bin Ali Basah dari Sabah, Malaysia. Semoga kita semua menjadi sahabat fisabilillah, bersama-sama menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ilmu hakikat dan makrifat, inilah nyatanya kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Jadi sudah nyata dunia akhiratnya. Dunia ini badan, akhiratnya adalah uribi Allah, hayatullah. Inilah yang dimaksud akhirat. Akhir kekuasaan manusia menjadi Tuhan kembali ke alam kegoiban yang ada hanya Allah. Inilah yang disebut akhirat. Terima kasih Kang Mas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.